Disporapar Balangan lakukan penyusunan site plan di 4 destinasi wisata. Dispersip Balangan gelar FGD dan apresiasi SKPD terbaik dalam pengelolaan arsip. Disperindak Balangan lakukan sidak harga Bapokting jelang Nataru. 301 peserta ikuti Balangan Balogo Competition di Awayang. Grand Opening Papa Cookies cabang Paringin dukung UMKM lokal dan investasi daerah. Bupati Balangan pimpin upacara HUT ke-79 PGRI, HGN dan Hakordia 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Balangan menggelar ekspos hasil penyusunan site plan di 4 destinasi wisata yang berlangsung di Wisata Berkuda Al-Fatah Stable, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 4 Desember 2024. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Balangan menggelar ekspos hasil penyusunan site plan di 4 destinasi wisata yang berlangsung di Wisata Berkuda Al-Fatah Stable, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 4 Desember 2024. 4 destinasi wisata yang menjadi fokus penyusunan site plan tersebut adalah Desa Liu dan Desa Uren di Kecamatan Halong, Desa Balida di Kecamatan Paringin, serta Desa Tampang di Kecamatan Lampihong. PLT Kepala Disporapar Kabupaten Balangan Melda Rizda Elva menyampaikan bahwa site plan ini akan menjadi pedoman dalam pengembangan potensi wisata di wilayah tersebut. Mengenai set plan yang kita rencanakan, apa aja yang menjadi tujuan wisata apa yang akan kita bangun di 4 desa tadi, kemudian gambaran jalannya seperti apa, kemungkinan nanti akan dilanjutkan gambar untuk tahun depan. Jadi kita hari ini rencananya dulu selesai, alhamdulillah hari ini terakhir hasilnya keluar, sudah dijelaskan oleh konsultan yang membidangi itu tadi. Jadi kelanjutannya di tahun depan digambarkan apa aja sih yang akan dibangun, kemudian di tahun depannya lagi akan kita bangun sesuai dengan set plan yang disusun pada hari ini. Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Balangan, Sigit Kondang Wibowo. Menurutnya, ekspos ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana pengembangan destinasi wisata di masa mendatang. Tujuan kita ekspos perencanaan site plan itu adalah biar kita memiliki ke depan sudah kita tahu apa rencana yang akan kita kembangkan di 4 destinasi wisata yang di desa tadi itu, dan juga dari hasil site plan tadi kita bisa sama-sama bekerja sama untuk saling membantu memajukan destinasi wisata yang ada site plan-nya tadi. Sementara itu, Kepala Desa Balida Sahridin mengapresiasi penyusunan site plan ini. Ia berharap rencana tersebut dapat membantu desanya dalam memprioritaskan pengembangan wisata berbasis ramah lingkungan. Mudah-mudahan dengan set plan yang luar biasa ini nantinya kami bisa sudah melihat bagaimana memprioritaskan untuk realisasi ke depan beberapa tahun ke depan agar wisata dari kami Raca Mampulang ini dalam berbasis ramah lingkungan, bambu dan kayu ini akan lebih maju dengan kolaborasi dari berbagai stakeholder, baik itu dari dinas maupun dari perusahaan atau swasta yang ada di sekitaran Raca Mampulang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Disporapar Kabupaten Balangan, dinas terkait, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta pihak kecamatan dan kepala desa. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan menggelar rapat fokus group discussion terkait pengawasan kearsipan internal serta pemberian penghargaan bagi satuan kerja perangkat daerah
di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan di Araudah Resto dan Waterpark Paringin, Kamis 5 Desember 2024. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip Kabupaten Balangan menggelar rapat fokus group discussion atau FGD terkait pengawasan kearsipan internal serta pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan, Kamis 5 Desember 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Araudah Resto dan Waterpark Paringin ini dihadiri oleh Kepala Dispersip Balangan Rodi Rahmadinor, pemateri dari Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan Muammar, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian dan pengelola arsip dari seluruh perangkat daerah. Kepala Dispersip Balangan Rodi Rahmadinor menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil audit pengawasan kearsipan internal, sekaligus memberikan penghargaan kepada SKPD yang telah mengelola arsip dengan baik. Kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan fokus group discussion yang diikuti oleh semua SKPD. Jadi dengan narasumber kami minta dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekaligus pada hari ini kami juga memberikan sebuah penghargaan bagi SKPD yang aktif untuk penerapan pengawasan maupun penerapan Serikandi sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena memang kita di awal penerapan ini adalah kita melihat komitmen kawan-kawan dan keinginan kawan-kawan pelaksana administrasi yang ada di SKPD-nya untuk melaksanakan kegiatan kearsipan ini agar lebih baik, lebih teratur, lebih rapi. Itu sebenarnya keinginan kita bersama. Maupun kita juga dalam rangka menerapkan program Serikandi ini yang ada di SKPD masing-masing. Dengan sebuah komitmen, kita semua SKPD itu punya komitmen untuk saling bersinergi. Karena dengan sinergi, Serikandi akan jalan. Itu sebenarnya keinginan kita. Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan pengelolaan arsip di setiap instansi pemerintah. Rodi berharap semua SKPD di Kabupaten Balangan dapat segera beralih ke pengelolaan arsip digital yang terintegrasi sesuai standar aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Serikandi. Sementara itu, pemateri dari Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan, Muammar, menyampaikan bahwa Dispersip Balangan sebagai lembaga kearsipan daerah atau LKD memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kearsipan di SKPD. Ia menuturkan pengelolaan arsip yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung peningkatan nilai reformasi birokrasi atau RB, sesuai ketetapan Kementerian Pan-RB. Oleh karena itu, percepatan alih media arsip konvensional ke digital menjadi langkah krusial. Di akhir acara, Dispersip Balangan memberikan penghargaan kepada SKPD yang berprestasi dalam pengelolaan kearsipan. Penghargaan untuk kategori pengawasan kearsipan internal terbaik diraih oleh Kecamatan Paringin Selatan. Sedangkan penghargaan untuk admin Serikandi terbaik serta penerapan aplikasi Serikandi terbaik diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Kabupaten Balangan. Bella Kira Rendra dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan inspeksi mendadak harga bahan pokok dan penting menjelang Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Pasar Modern Adaro Paringin Jumat 6 Desember 2024. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak harga bahan pokok dan penting atau Bapokting menjelang Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Pasar Modern Adaro Paringin Jumat 6 Desember 2024. Analis perdagangan Kabupaten Balangan Asmit mengatakan bahwa sidak ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Disperindak setiap menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan dalam rangka jelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan ini kebetulan jelang Natal dan Tahun Baru. Jadi setahun kami 3 kali melaksanakan. Adapun tujuan kegiatan ini untuk memantau perkembangan harga dan juga untuk stok. Setelah kami
lakukan pendataan tadi, ternyata harga untuk hari ini masih standar seperti minggu-minggu yang kemarin ya, sejak November. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, harga bahan pokok hingga saat ini masih terbilang stabil dan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih lanjut, ia menambahkan untuk ketersediaan stok bahan pokok di wilayah Balangan masih aman hingga perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Harga bawang contohnya sejak November dulu antara 25 sampai 35 masih kitaran itu, dan hari ini pun masih 35.000. Untuk bawang putih masih berkisar di 40.000. Untuk minyak goreng tadi sekitar harganya 1 liter 17.000 untuk minyak kita. Untuk 2 liter ada yang 34, ada yang 33. Untuk gula masih 17,5. Penurunan nggak ada Pak ya? Penurunan biasanya belum ada nih, karena kan ini jelang akhir tahun ya. Biasanya harganya masih nanti setelah Januari trennya mulai menurun. Pihaknya juga akan terus memantau agar masyarakat tetap bisa berbelanja dan mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang wajar. Kegiatan sidak dilakukan bersama tim gabungan dari Polres Balangan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Balangan, serta bagian ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Gabungan Olahraga Balogo Indonesia Kabupaten Balangan menggelar Balangan Balogo Competition di lapangan basket Kecamatan Awayan Sabtu 7 Desember 2024. Gabungan Olahraga Balogo Indonesia atau GOBI Kabupaten Balangan menggelar Balangan Balogo Competition di lapangan basket Kecamatan Awayan Sabtu 7 Desember 2024. Kompetisi tahun ini dibagi dalam 2 kategori, yakni Bakawan 3 Lakian dengan 85 tim dan Bakawan 2 Binian dengan 23 tim. Peserta berasal dari Kabupaten Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah dengan total 301 orang. Kegiatan resmi dibuka oleh Camat Awayan Aswal Salahuddin. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi ini sebagai upaya melestarikan olahraga tradisional Balogo sekaligus mempererat silaturahmi. Kami merasa bangga juga atas terlaksananya kegiatan ini, di mana mudah-mudahan ini selalu dilaksanakan tiap tahun, dan juga terima kasih khususnya kepada pihak Balangan Kol dan kawan-kawan sponsor yang lainnya yang sudah mensupport, karena bagaimanapun keinginan kami untuk melaksanakan sebuah kegiatan tanpa dibantu, dukungan dana dan lainnya, mungkin kami tidak bisa lancar. Dan juga tadi sudah sampaikan dari kawan-kawan dari Balangan Kol bahwa ini salah satu kegiatan untuk melestarikan budaya, olahraga budaya tradisional yang salah satunya adalah Balogo. Ia juga mengingatkan para peserta untuk tetap menjaga keakraban selama pertandingan seraya mengasah kemampuan masing-masing. Ketua Pelaksana Balangan Balogo Competition sekaligus Ketua GOBI Awayan, Tajudinor menegaskan pentingnya melestarikan tradisi olahraga Balogo kepada generasi penerus. Mengadakan lomba Balogo dalam rangka kita melestarikan budaya Banjar kita ataupun olahraga tradisional kita yaitu Balogo, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa melestarikan dan menularkan kepada anak cucu kita. Hadir dalam kegiatan perwakilan dari Balangan Kol, Toha yang menyampaikan harapannya agar olahraga Balogo tetap menjadi sarana melestarikan tradisi sekaligus menyehatkan jiwa dan raga. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari silaturahmi kita dan terus melestarikan olahraga sebagai bagian dari menyehatkan jiwa dan raga kita. Dan satu lagi, Balogo adalah merupakan satu permainan tradisional dari Provinsi Kalimantan Selatan yang sebaiknya kita terus junjung, kita lestarikan dalam rangka memakmurkan atau melanjutkan budaya-budaya tradisional. Nadia dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional serta Hari Anti Korupsi Sedunia di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 9 Desember 2024.
Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Hari Guru Nasional atau HGN serta Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA di halaman kantor Bupati Balangan, Parengin Selatan, Senin 9 Desember 2024. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, dan para guru sebagai peserta. Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Republik Indonesia, Abdul Hadi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kebijakan yang mendukung guru, seperti tunjangan profesi guru, klaster pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, penerimaan 1 juta guru P3K, dan penetapan Undang-Undang ASN. Melalui sambutan ini, PGRI berharap pemerintah dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dengan fokus pada kesejahteraan, kompetensi, dan perlindungan hukum guru. Maraknya guru terlibat pinjaman online ilegal dan kasus kekerasan menunjukkan perlunya perhatian serius. Oleh karenanya, PGRI mengusulkan pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang-Undang Perlindungan Guru demi melindungi guru, siswa, dan tenaga kependidikan dari kekerasan serta mendukung pendidikan yang aman. Selain itu, pada peringatan HAKORDIA, Abdul Hadi juga menyampaikan tema bersatu dengan pemuda melawan korupsi membentuk integritas masa depan. Tema ini mengajak pemuda membangun integritas sejak usia sekolah untuk menjaga integritas bangsa di masa depan. Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada guru, berbagai kategori beasiswa seperti prestasi, akademik, tidak mampu, kedokteran, tahfiz Al-Quran, serta penghargaan bagi SKPD atas akuntabilitas kinerja 2023, predikat wilayah bebas korupsi atau WBK, dan pembangunan zona integritas atau ZI. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.